Ya, dari sisi yang macam-macam ya. Kalau ngomong tadi dengar dari Hera, Tita, David, dan Filan, jadi kilas balik lagi dari cerita-cerita yang dulu sampai sekarang ya. Cuman gini, my brother sister, kalau untuk urusan tentang FFG, I really take very serious. Kalau kagak, gak dari tahun 2001 yang kalian gak bakal bisa usir dari FFG, salah satunya saya aja. Dia mau pakai bulldozer apapun segala macam semua satu dunia tarik saya ya, gak akan keluar kecuali kalau bukan Tuhan yang angkat. Nah, itu lain ya, urusannya lain. Nah, jadi gini, kalau mau pembelajaran itu banyak banget yang saya benar-benar dapat dari dulu sampai sekarang. Ya, dan ini saya mesti sedikit sharing karena gini, saya baru dengar kemarin ada satu berita temen nggak tahu kan kalian sih, saya rasa mungkin nggak terlalu banyak kenal ya, tapi buat saya itu temen karena suaminya itu dulu waktu saya pertama kali di MLM pertama ya, itu tuh dia sama-sama kita di satu komite leader, oke. Namanya Pak Joseph Beliarang ya, kalian mungkin nggak kenal, itu dia dulu crossline-nya kita, crossline-nya Pak Onggi, tapi kita satu komite, dan orangnya tuh sangat vokal banget. Jadi kalau ngomong sama orang tuh bisa berantem begini ya. Orangnya orang baik. Tapi kalau ngomong sama orang tuh bisa berantem, bisa debat. Jadi kalau orang misalkan depan mata dia jelek, dia akan ngomong terus terang. Tapi dia juga bisa sakit hati, diem ngomong, bisa begitu loh. Saya udah cukup lama lewat, akhirnya saya dengar kabar dari Pak Onggi kalau dia sakit kanker. Saya cuma, cancer, Pak Yosef, gitu kan? Yang benar Pak, yuk kita ketemu, ajak ngobrol sama dia. Nah, dia waktu ketemu itu kurang lebih berapa tahun yang lalu ya, karena dia yang nyambungin kita sebetulnya dengan bukan nyambungin dengan GM ya, tapi momen dengan konsep vacation point sebetulnya. Jadi lahirnya itu adalah konsep vacation point itu karena kita ketemu dengan dari pihak Amerika. Nah, waktu ngobrol sama dia berubah. Dia bilang gini, Yul, gue nih belajar untuk rilis. Jadi gue tuh cancel gue juga ya, gue nyimpen kayak beginian lah. Udah lama-lama. Jadi Pak Yosef sekarang rilis nih. Jadi kita ngobrol sama istrinya juga ya. Nah, kurang lebih jadi antara saya dengan istrinya ya, dengan beberapa juga connect juga gitu. Cukup dekat lah saya sama istrinya secara ngobrol-ngobrol begini lah ya. Meninggal ya, Pak Yosef meninggal sekitar kurang lebih 1 tahun yang lalu. 1 tahun yang lalu ya, meninggal. 1 tahun atau 2 tahun yang lalu ya. Jadi waktu pas dia ngadain acara di rumah dia lah, bukan karena meninggalnya. Kita datang ngobrol sama istrinya. Nah, jadi saya kenalan secara dekat sama istrinya itu ya bukan karena dekat dia, memang udah lama ya. Dia juga terjun di dalam MLM juga. Anaknya 2, laki perempuan. Kemarin di forumnya kita, Filan kasih saya shocknya luar biasa. Anaknya 2, laki perempuan ya. Mereka meninggal. Kecelakaan istrinya. Jadi yang menyambungin kita tuh MM. Istri dan anak perempuannya. Meninggal kecelakaan di Cina. Meninggal. Sementara waktu sebelumnya kurang lebih pas kita ngobrol-ngobrol, saya ngobrol sama dia, "Buana, Pak Yosef, iya nih," katanya. Saya pokoknya kita belajar rilis gini gitu. Jadi saya banyak lah sekarang urusan saya juga banyak belajar dekat Tuhan segala macam gitu. Jadi kemarin tuh meninggal tuh buat saya pembelajaran buat saya. Oh my God, dia selesai step 1. Step 1 selesai di usia yang menurut saya sangat muda, khususnya anaknya ya. Anaknya cuma tinggal 1 berarti. Anaknya tinggal 1, ya sudah tinggal satu-satunya itu, dan saya nggak terlalu ini. Anaknya 2 yang 1 meninggal, ya tinggal 1 sekarang. Yang cowok ini, jadi kan cowoknya anaknya 2 cowok cewek. Nah, pembelajaran buat saya begini loh. Sementara kurang lebih mungkin setahunan yang lalu kita ngobrol ya, saya lihat dia punya Facebook ya, terakhir di 19 Mei. Jangan-jangan juga dia nggak sadar kalau dia meninggal gitu ya, karena kecelakaan kan tuh di China. Kecelakaan bus atau berapa orang ya. Terus
Buat saya ingat begini, wah usia ya nggak pernah tahu ya. Terus kalau orang ya, karena ya semengerti saya, kalau orang udah tamat selesai di dunia berarti dia aja mati gitu ya. Kan dia nggak ada mau bertobat, mau perbaikin karakter, kagak ada ceritanya ya. Itu kan rahasia Tuhan kan. Dia kalau mau bener-bener benerin hidupnya dia kan di dalam hidup sekarang kan berarti benerin sekarang. Makanya kenapa kita bootcamp kan, kenapa kita ceritanya mau bertumbuh kan. Kan mau bener-bener karakter. Kalau udah selesai, udah tamat step 1 tamat, kan nggak pernah nih ketikanya dalam ruangan ini pernah ada yang ke step 2 nggak? Ya kan, setidaknya nggak tahu nih step 2 ceritanya gimana, betul nggak? Kan rahasianya kalian sama Tuhan ya kan? Tapi step 1 kalau seandainya urusannya selesai di sini dan dia nggak bertobat deh, kan juga sayang banget. Sementara umur kan tinggal begitu gitu. Nah, saya lebih menganggap kepada bisnis ini satu, of course bisnis. Buat saya justru gini, loh ini chance buat saya untuk saya memperbaiki semua sisi saya punya karakter. Contoh sekarang, menjadi challenge untuk saya, bagaimana caranya membuat adik saya yang nggak tergelitik dengan kondisi uang, tapi bisa dia jalan. Membuat challenge untuk saya, bagaimana sebagai seorang Yuliani yang dari tadinya awalnya dari tahun 2001, kita kan semua pasti lahir kurang lebih ya sama deh model-modelnya begitulah. Dan kemudian kita bertumbuh kan di SD, SMP, TK semua dengan proses perjalanan masing-masing. Pertumbuhan kita sejauh apa sih? Secepat apa sih? Percepatannya secepat apa sih? Satu anak, kalau misalnya kita bergaul sama orang, kenapa ada orang yang akhirnya dia drop, bunuh diri, atau dia bangkit lagi? Kan proses setiap orang itu berbeda-beda. Nah, buat saya, sejak saya masuk tahun 2001, saya jadi berpacu dengan waktu untuk supaya bagaimana sebetulnya naik ke level yang lebih tinggi secara karakter, secara lifestyle, secara kehidupan. Dan itu memang harus decision-nya nggak bisa dari orang lain yang nyuruh. Nggak bakal kena kalau orang yang lain nyuruh. Karena kalau Ciforen sama Komatias yang nyuruh saya, ini yang mereka mau. Pak Oni yang nyuruh saya, Pak Oni mau, bukan maunya saya. Itu harus dari saya mau enggak gitu. Nah, menjadi challenge untuk saya bagaimana saya mau gitu. Dan bagaimana sekarang bagaimana menginspirasi untuk Hera juga mau. Contoh, mama saya. Simpel aja. Saya juga lagi men-challenge dulu ya, sekarang sih udah selesai. Dalam arti dia sangat fanatik banget dengan Alpaspin. Tapi membuat bagaimana dia mau pakai Alpaspin maniak, itu challenge loh. Karena kalau kita pergi, dia nggak pakai, kan dia jadi nggak terprotek. Tapi sekarang 7 Alpaspin di kasur. Tiap malam pelontang. Beneran 7. Tahu nggak kenapa? 3 taruh di sini. Kalau udah panas dia keluarin yang udah kena AC, taruh lagi 3. Terus kan dia pernah jatuh kena tunggir sininya. Sekarang gara-gara apa? Alpaspin ditaruh, tunggirnya beres. Jadi maniak bener. Sekarang kemana-mana nggak usah ngomong. Alpaspin pokoknya hilang 1 langsung lihat. Alpaspin mami mana? 7 tanpa protektor. Nah, buat saya belajar begini, relakan tidak ada attachment terhadap Alpaspin jatuh. Ayo, betul nggak? Khususnya mama saya pernah Alpaspinnya kepleset jatuh 1. Rela untuk membiarkan Alpaspin dirajang 7 biji, dia bolak-balik bisa kepleset jatuh. Itu satu attachment yang juga harus belajar. Jadi satu kondisi yang kecil-kecil seperti itu kan sekarang sebetulnya naik kelasnya sampai ke level mana taunya. Betul nggak? Oke, sekarang yang dahsyat yang kita lakukan sekarang sebetulnya itu menular kepada orang-orang di dalam lingkungan kita, khususnya orang-orang yang kita cintai. Contoh, kita ngomong nih peacefully of mind about life, about money ya. Terus punya anak-anak kan tadi dengar ya dari Hera ya, anak-anak keponakan kita itu melihat kita itu sebagai juga role model. Punya ketenangan sejauh mana kalau anak-anak kita pergi ke luar negeri belajar, tapi mereka bisa ambil tanggung jawab sendiri tanpa harus disuruh. Wah, ayo, gimana yuk?
Anak-anaknya kita itu umurnya sekarang udah lagi pada bertumbuh di sekitar antara 10, 11, 12 sampai ke 22. Richard sekarang masih memutuskan yang paling besarnya ya, sekarang udah terpaksa dia pulang. Akhirnya dia pulang karena apa? Karena grandma. Anak yang satu dengan namanya Catherine, ya, karena saya belajar tentang bagaimana surrender kepada Tuhan ya, untuk apapun keputusan di dalam perjalanan hidup. Catherine, bagaimana caranya membuat seseorang anak yang finally dia tahu diri, ngelihat keadaan orang tuanya, terus mereka akhirnya juga tahu bagaimana menggunakan uang. Terus belajar sekolah untuk dapat beasiswa. Terus begini, dia punya impian juga, salah satunya sekolah di antara 2 universitas yang dia belajar ya. Nih, ini ya, saya benar-benar mengerti dari poin ini yang saya harus sharing ini kepada kalian semua nih ya. Dia baca gini, dia diterima di 2 university, satu Berkeley, satu UC Davis. Ya, si Davis membayar. Tapi again saya belajar apapun rencana Tuhan gitu kan. Jadi pada saat kita doa, pokoknya ditaruh di hati saya itu dia harus di UC Davis. Terus kemudian kemudian juga pas saya juga ngobrol sama koko saya juga sama, kita berdoa pokoknya di hati kita tuh ada UC Davis untuk dia. Tahu nggak dia ngomong gini, "Anti, aku sebenarnya mau ke UC Berkeley karena challenging terus kayaknya, aku lebih suka bidangnya. Aku sebenarnya percaya kalau itu jalan Tuhan, Tuhan pasti buka jalan untuk sediain semua. Tapi Anti sudah doakan, terus Anti udah yakin kan jalan Tuhan aku ke UC Davis? Kalian dengar? Aku mendingan ke jalan Tuhan daripada yang aku mau. Karena akhirnya pasti jalan Tuhan menjadi jalan yang aku mau dan yang terbaik untukku. Aku percaya ya Anti." Aku doa, "Anti, aku juga gak takut dengan keuangan segala macam. Aku tahu kalau itu jalan Tuhan, kita gak usah khawatir uang. Iya, oke, aku trust Anti dan Tuhan. Tuhan bilang aku ke UC Davis, aku ke UC Davis. Dan aku tahu apa yang Tuhan lakukan adalah the best buat aku." Umur berapa Catherine? 18 atau 19 ya? 19. 19 tahunnya dia, di usia-usianya kita lahir dalam bisnis jaringan. Wah, itu buat saya udah satu, dia mau dikirim kemanapun, dunia manapun ya. Dan rata-rata anak-anak yang sekarang itu mereka yang maksud saya dari lingkungan yang mereka ada. Makanya saya sangat serius untuk FFG, karena ini lingkungan komunitas yang kita bangun. Komunitas yang kita bangun, komunitas yang seserius ini, yang pada saat kita makan sama-sama, pada saat kita respect setiap orang-orang yang dengan berbagai agama, kita juga lakukan sama. Respect dengan kulit, warna, segala macam semua orang, dan kita belajar dari seluruh dunia. Bagaimana kita belajar membangun orang Papua Nugini, membangun orang Papua, membangun orang Amerika, membangun orang Eropa. Nah itu mah ya, sekarang cuma tinggal satu keputusan, kalian mau di dalam level yang seperti apa, di dalam lifestyle. Buat saya ini, suruh saya ngulang lagi 15 tahun, 20 tahun yang lalu, saya akan lakukan ini lagi. Ini gak terbayar. Tapi kalau saya nggak mengenal ini, mana bisa nyontek masuk anak-anak duplikasi kita gimana? Lifestyle dari PFM aja udah bikin rusak mereka. Kalau kita nggak ngerti tentang personal finance management, lifestyle dari ESBI aja juga bisa membuat cara mereka berpikir berbeda dong. Lifestyle sekarang yang kita lakukan di FFG, kan kita lagi ngedorong supaya keadaan kita ke B sama I. Itu kan sudah pasti merubah generasi terus kita ke bawah. Life justru sekarang berpacu waktu, karena prosesnya nggak bisa prosesnya seorang Yuliani sekarang sudah di dalam level lagi growing terus nih. Tapi setidaknya di dalam level FFG, Grand Mentor Starfall nih sekarang, yang Pak Ogi lagi buka
mau sampai ke Financial Freedom Club. Itu kan ada satu proses untuk naik ke atas. Proses di mana saya ketemu sama satu orang, ketemu sama satu orang, ketemu sama satu orang. Di mana orang ini kan perlu proses. Kalau orang ini akhirnya bisa change mind karena inspirasi dari kalian waktu duduk. Proses mau mendengar orang ngomong, proses sabar. Itu kan proses. Kalau kita nggak ketemu sama orang, prosesnya di mana? Nah, jaringan kan adalah tempat di mana kita buka semua jalan untuk supaya orang masuk. Gimana saya nggak diproses sebagai seorang leader? Kan berarti harus belajar untuk menjadi seorang leader. Menjadi seorang leader yang bertanggung jawab. Ini kan yang sekarang nggak terbayar. Coba ya sekarang contoh teman saya tadi, Bu Ana. Itu kalau bapaknya baru meninggal kurang lebih setahun 2 tahun yang lalu. Karena emaknya lagi sama adiknya. Coba ini perasaannya gimana? Coba kita nggak usah ngomong FNG sekarang. Di FNG aja kenanya gimana? Saya jadi ingat dari my brother sister Ciwi sama Lani. Attachment itu kalau bukan pembelajaran, tapi pembelajaran ini bukan karena ada komunitas FNG. Ada komunitas FNG pasti, tapi sayanya sendiri berjalan di dalam komunitas ini dengan prosesnya saya. Nah, sekarang poinnya mau nggak ke dalam kondisi seperti itu? Wah, saya mau banget, karena yang ditinggalkan bukan ini. Contoh nih sekarang ya, contohnya saya patokan saya begini. Sekarang siapa yang pada saat ditolak orang nggak sakit? Coba angkat tangan. Oke, lihat deh ya. Oke, kan ditolak orang feelingnya peace aja. Ditolak orang ya. Oke, lihat ya. Oke. Sebelumnya sakit nggak? Sakit. Ini namanya grow. Sebelumnya sakit, ini namanya grow. Tapi kalau nggak berjalan, nggak menjalankan bisnisnya, nggak berjalan ketemu orang, mana berasa? Nggak berasa. Masih tetap sakit, masih tetap nolak orang terus. Kagak mau bergerak. Dari tadinya nggak bisa ngomong, siapa yang tadinya nggak bisa ngomong, sekarang ngomong lancar banget. Itu kan proses. Dari ngundang orang, nah semua proses itu yang dinamanya adalah, jadi nggak perlu namanya dibilang momentum perlu untuk, tapi keputusan saya. Jadi nggak perlu ada yang namanya nunggu waktu. Justru sekarang lihatnya dari sisi terbalik. Sekarang lagi libur, semua orang lagi libur, kenapa jadi? Kalau ngerti nggak kalau seandainya libur ini ada salah satu kesempatan seperti apa kan? Poin-poin kayak begitu gitu. Contoh ya, orang bilang ini nggak menghasilkan uang. Siapa bilang? Ada contoh-contoh orang yang menghasilkan uang. Contoh orang-orang yang nggak bertumbuh. Siapa bilang? Gitu loh. Cuma kan itu semua. Kayak contoh gini. Kayak ada orang bilang kagak grow, misalnya nggak grow. Yang grow siapa di sini? Coba yang grow di sini siapa? Oke. Ini sampel yang grow. Yang nggak grow juga ada, tapi kenapa pada grow? Karena saya memutuskan untuk grow. Nah, sekarang tergantung my brother sister. Kalian sekarang mau secepat apa accelerate-nya, percepatannya? Mau bertumbuhnya secepat apa, semaksimum apa? Nah, Pak Onggi dengan konsep mentoring program bikin itu. Jadi sebetulnya ya kalau mau kreatif, lifestyle jadi bikin lifestyle gitu. Tuh. Ngomong semuanya ya urusan uang, urusan grow semua ya dengan komplit. Hera kan tadi udah sharing. Hera kalau ngomong dari sisi uang ya sekarang kan waktu itu dia di DNA itu juga dia sharing. Nah, jadi sebetulnya nggak perlu nunggu sampai lebaran, liburan ada. Everyday di dalam kita punya hidup kan. Kayak Ci Vilan di lift nyenggol orangnya datang. Bener nggak? Jadi sebetulnya kan semua kan jadi lifestyle dan itu nggak perlu didorong. Nah memang kalau sampai nggak memutuskan dan itu nggak ketemu. Nah cuman terus gimana sih cara cari ketemunya? Saya simple aja, gini aja.
Kamu maunya apa dulu nih sekarang? Masuk di dalam FMC. Nah, mulailah dari situ dulu. Kalau mau duit, ya sudah lah, breakthrough di duit. Kalau misalnya masih belum closing, berarti belum breakthrough. Tembusin sampai breakthrough. Nah, kesempatan sekarang. Kalau mau kejar dream, kejarlah gitu. Kalau mau leadership, sesimpel itu sebetulnya. Ya. Oke. Nah, jadi sekarang saya serahkan ke Komateas. Yuk, Komateas atau Komateas? Moderator terakhir ya, paling